Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini saya berada di depan rumah yang memantau kondisi jalanan depan rumah yang saat ini sedang hujan. Nah, ini saya sambil baca buku seperti biasa. Ini saya membaca suatu artikel yang berjudul Efek Begadang bagi Kesehatan. Ya, sebagai manusia tentu kita seringkali mendengar kata-kata begadang. Entah kita sendiri melakukan, atau mungkin anggota keluarga kita, atau mungkin teman-teman kita begadang. Bahkan ada lagunya juga ya, begadang jangan begadang. Maksudnya lagunya siapa? Nah, padahal setiap orang tentu juga harus memperhatikan bagaimana kebutuhan tubuhnya. Kebutuhan tidur setiap orang memang berbeda-beda, tergantung usia dan aktivitas sehari-harinya. Normalnya seseorang itu membutuhkan waktu tidur 7-9 jam per hari. Itu untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak bisa mencapai 10-13 jam per hari. Nah, pada saat tidur ini tubuh akan beristirahat dan menghasilkan energi serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Tidur juga akan berperan yang sangat penting untuk memperbaiki kondisi fisik dan mental. Sementara pada anak-anak dan remaja, tidur merupakan waktu di mana tubuh menghasilkan hormon pertumbuhan. Gaya hidup, deadline pekerjaan, kondisi medis tertentu seringkali menyebabkan seorang begadang atau belum tidur hingga larut malam, entah sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau sengaja ya memang lelekan menahan rasa kantuk, entah dengan ngobrol sama teman-temannya, entah minum kopi. Bagi yang tidak sengaja memang karena kondisi fisiknya susah tidur, mau tidur nggak bisa-bisa. Padahal terlalu sering begadang membuat seseorang menjadi jelas kebutuhan tidurnya akan kurang. Kalau ini dilakukan sesekali mungkin tidak begitu masalah. Tetapi kalau ini dilakukan terlalu sering, tentunya akan banyak dampak kesehatan yang bisa terjadi. Kurang tidur bukan hal yang bisa disepelekan begitu saja, karena akan memberikan dampak pada tubuh kita. Apa tahu kira-kira dampaknya bagi tubuh kita kalau kita sering kurang tidur, kalau kita sering begadang? Yang pertama,
Ini memicu obesitas loh. Kurang tidur kok memicu obesitas. Kenapa ya? Begadang dapat memicu kenaikan berat badan. Kenapa? Seperti yang kita ketahui bahwa tidur itu merupakan waktu istirahat yang akan dimanfaatkan oleh tubuh untuk memulihkan energi serta memproduksi hormon tertentu seperti hormon ghrelin dan hormon leptin, yaitu hormon rasa lapar dan kenyang. Sehingga saat dipaksa untuk begadang, tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk memproduksi hormon tersebut. Akibatnya jelas, tubuh akan merasa lapar. Kalau tubuh merasa lapar, perut lapar, akibatnya apa? Cari-cari makanan, entah makanan kecil, entah makanan besar, sehingga akan membuat konsumsi makanannya akhirnya tidak terjaga, apalagi tidak diimbangi berolahraga. Ini akan bisa memicu terjadinya obesitas. Dampak yang kedua dengan banyak begadang adalah menyebabkan masalah mental. Saat kurang tidur, tubuh akan lebih rentan mengalami stres karena hormon kortisol yang memicu terjadinya stres akan diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang banyak ketika begadang. Sekali lagi, hormon kortisol yang memicu terjadinya stres akan diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang banyak saat begadang. Ingat ya, kalau kebiasaan begadang ini dilakukan dalam jangka panjang, maka akan dapat menimbulkan masalah mental lainnya yang cukup serius, seperti gangguan cemas, anxiety disorder, hingga depresi. Beberapa riset menunjukkan sering begadang rentan mengalami gangguan fungsi otak dan insomnia. Risiko akan semakin meningkat jika seseorang memiliki kebiasaan kurang sehat, begadang sambil merokok, kurang olahraga, akibatnya sering stres, pola makan tidak terjaga. Ini dampak yang kedua, menyebabkan masalah mental. Para pemirsa yang berbahagia, dampak yang ketiga, menurunkan sistem kekebalan tubuh. Berbagai riset menunjukkan bahwa kebiasaan kurang tidur atau begadang, terutama jika waktu tidur kurang dari 6 jam, bisa membuat daya tahan tubuh melemah. Antibodi dan senyawa sitokin yang berperan dalam melawan bakteri juga virus diproduksi selama waktu tidur. Oleh karena itu, seseorang yang sering begadang akan rentan terserang penyakit karena infeksi bakteri dan virus. Nah, ingat ya, ini dampak yang ketiga, menurunkan sistem kekebalan tubuh. Dampak yang keempat, menurunkan fokus dan konsentrasi. Kurang tidur diketahui akan membuat tubuh terasa lelah, sehingga mengganggu perhatian,
konsentrasi, serta kewaspadaan seseorang. Begadang juga berdampak daya ingat seseorang karena sel-sel saraf pada otak tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan regenerasi. Jika regenerasi otak baik, maka itu akan memperkuat daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Itu dampak yang keempat, bisa menurunkan fokus dan konsentrasi. Dampak yang kelima, memunculkan masalah kulit. Hormon kortisol yang diproduksi ketika begadang dapat berakibat menimbulkan berbagai masalah pada kulit, seperti kulit kusam, jerawat, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena hormon kortisol dapat merusak struktur kolagen pada kulit, sehingga elastisitasnya akan menurun. Maka rusaknya kolagen di wajah bisa menyebabkan munculnya garis-garis atau kerutan di wajah, flek hitam, mata bengkak, dan munculnya lingkaran hitam di sekitar mata. Seram ya. Lingkaran hitam di sekitar mata kayak hantu. Dampak yang keenam, memicu diabetes. Kurang tidur atau begadang dalam jangka waktu yang lama akan membuat metabolisme tubuh terganggu. Salah satunya yaitu sekresi hormon insulin. Apabila sekresi hormon insulin terganggu, kadar gula darah akan menumpuk dan memicu terjadi penyakit diabetes. Dampak yang ke-6, memicu diabetes. Dampak yang ke-7, rentan mengalami kecelakaan. Loh, apa hubungannya begadang sama rentan mengalami kecelakaan? Mari kita lihat, jika kurang tidur maka akan buat kita lelah dan mengantuk ketika naik kendaraan. Kecelakaan mungkin bisa saja terjadi saat tahu-tahu ketika naik kendaraan ngantuk. 1 detik, 2 detik ngantuk saja, motor yang kita kendarai, mobil yang kita naiki bisa-bisa nyelonong ke sana kemari. Padahal saat nyelonong ke sana kemari, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Mungkin pohon, mungkin parit, mungkin sungai, atau bahkan mungkin kendaraan lain. Kan berakibat fatal. Ini akibat begadang yang ke-7, rentan mengalami kecelakaan. Dampak yang ke-8, saat begadang, penurunan produksi hormon. Penurunan produksi dalam tubuh, misalnya hormon testosteron pada laki-laki, dapat memicu munculnya lemak, kurangnya massa otot, kerapuan tulang, hingga mudah lelah. Untuk mencegah begadang di malam hari, saat tiba waktu tidur,
bisa melakukan beberapa tips seperti tidak tidur siang, ya, sehingga nanti malam akan ngantuk, segera ngantuk, akhirnya cepat tidur. Mungkin juga bisa memasang alarm pengingat tidur. Ayo waktunya tidur, pasti bunyi alarm, terus tidur. Kalau memang tidur siang bisa, nah, sudah jadi kebiasaan, ya setidaknya bisa dikurangi tidur siangnya, biar nanti malam ngantuk terus tidur. Terus lagi, tidak makan 2 jam sebelum tidur malam. Jadi kalau tidurnya jam 9, mestinya jam 7 itu sudah berhenti makan malamnya. 2 jam sebelumnya lah. Kemudian tidak bermain ini ya, tidak bermain gadget sebelum tidur, tidak bermain HP, tidak bermain game sebelum tidur, tidak merokok, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita sama-sama kita jaga kesehatan kita dengan mengurangi begadang, karena efeknya yang cukup luar biasa bagi tubuh kita tadi. Apa tadi? Masih ingat tadi apa? Oke, 1 tadi adalah memicu obesitas. Yang kedua, menyebabkan masalah mental. Yang ketiga, menurunkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, menurunkan fokus dan konsentrasi. Yang kelima, memunculkan masalah kulit. Keenam, memicu diabetes. Yang ketujuh, rentan mengalami kecelakaan. Dan yang kedelapan, penurunan produksi hormon. Oke, para pemirsa yang berbahagia, saya kira cukup sekian ulasan dari saya tentang efek begadang bagi kesehatan. Mudah-mudahan berguna, khususnya bagi saya pribadi, agar bisa mengurangi begadang di malam hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.